Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Karena pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Jadi tidak banyak pesaingnya. Secara umum, pengertian pasar oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau independen, atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Tujuan pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki tujuan agar para konsumen bisa lebih leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri dan tentunya memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan tepat. Selanjutnya, faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama ada skala ekonomis dan kompleksitas manajemen. Skala ekonomis yaitu perusahaan dalam pasar oligopoli didukung dengan teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan membangun suatu industri di dalam pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. Pada industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah produk yang dihasilkan sama besar. Selanjutnya, kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Manajemen yang baik dituntut agar mampu bertahan dalam struktur industri. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, memiliki sifat mempengaruhi atau mutual interdependence. Yang kedua, memiliki produsen setidaknya 2-10 produsen atau lebih. Yang ketiga, produk yang dijual homogen atau seragam dan sifatnya saling menggantikan satu sama lain. Yang keempat, kebijakan produsen utama menjadi acuan bagi produsen lainnya. Yang kelima, harga produk hampir sama karena kebijakan harganya dipengaruhi oleh pemerintah. Yang keenam, produsen baru sulit masuk karena produsen utama sangat kuat. Dan yang ketujuh, strategi pemasarannya matang. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikan pasar oligopoli diantaranya yaitu 1. Pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penjual leluasa untuk menentukan harga. Yang ketiga, memberikan kebebasan untuk pembeli dalam memilih produk yang diinginkan. Dan yang keempat, memperhatikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, keburukan pasar oligopoli. Di antaranya yaitu, yang pertama, tingkat efisiensinya rendah. Yang kedua, adanya perang harga antar produsen. Yang ketiga, dapat menghambat perusahaan baru. Yang keempat, terjadi ketimpangan distribusi. Yang kelima, terjadinya inflasi. Dan yang keenam, sulit ditembus oleh perusahaan baru. Macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Berikutnya, contoh pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli yaitu seperti perusahaan atau organisasi yang menjual minyak bumi, batu bara, emas, dan perusahaan lain yang hanya memiliki sedikit pesaing seperti Grab, Gojek, Honda, Yamaha, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Pentingnya menjaga kesehatan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih.